Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Farid dari jurusan D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita ke videonya. Apa sih sebenarnya implementasi Pancasila itu? Apa sih penjelasannya? Apa sih apa contohnya? Pancasila atau mungkin pengamalan nilai-nilai Pancasila sering banget kita temui di buku atau mungkin di kelas atau mungkin di upacara formal. Tapi apa sih sebenarnya implementasi Pancasila itu atau Pancasila itu sendiri? Atau bagaimana Pancasila ini menjadi pedoman hidup gitu. Nah, mengimplementasikan Pancasila artinya kita membawa nilai-nilai luhur tersebut atau mungkin nilai-nilai yang terkandung dalamnya, mulai dari ketuhanan, mulai dari kemanusiaan, mulai dari persatuan, kerakyatan hingga keadilan. Dan semua kelima aspek itu kita masukkan atau mungkin kita lakukan ke dalam kegiatan sehari-hari. Nah, salah satu wujud paling nyata dari pengimplementasian Pancasila adalah gotong royong di lingkungan sekitar gitu. Itu karena salah satu budaya atau mungkin wujud paling nyata yang mengakar di bangsa kita. Lalu ketika kita mendengar kata gotong royong, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah kerja bakti membersihkan saluran air, atau mungkin sekedar membersihkan, atau mungkin sekedar membetulkan jalan yang rusak. Tapi kita ambil aja langsung ya contoh di lingkungan saya, yaitu gotong royongnya di sini itu memiliki makna yang jauh lebih luas gitu dari sekedar cuma bersih-bersih. Contoh pengimplementasian Pancasila dalam gotong royong itu di daerah saya itu, yang pertama itu adalah ketika ada acara hajatan, yang kedua ketika ada lebaran Idul Adha. Mungkin yang acara hajatan itu penjelasan contohnya adalah ketika ada salah satu warga atau mungkin ya masyarakat itu yang ingin mempunyai acara pernikahan tapi yang sederhana. Nah, tanpa perlu dibayar, tanpa perlu pamrih ya, warga-warga sekitar sini itu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda itu langsung cekatan gitu datang untuk membantu. Ada yang masang tenda, ada yang menyiapkan konsumsi seperti ibu-ibu menyiapkan konsumsi. Jadi di lingkungan sini itu konsumsinya itu enggak pernah menyewa catering. Jadi konsumsinya itu dimasak dari malamnya itu. Nah, masak itu ibu-ibu gitu ya kan, mulai ibu-ibunya tuh kompak gitu, mau bekerja sama untuk menyelenggara acara nikahan ini gitu. Nah, untuk persiapan, untuk pekerjaan yang lumayan berat itu dilakukan oleh bapak-bapak, kayak masang tenda, menyiapkan tempatnya gitu ya kan, membersihkan segala macam. Itu bapak-bapak yang menyiapkan gitu ya kan. Pokoknya dari mulai ibu-ibu, bapak, anak muda semua itu bekerja sama untuk membantu acara si pernikahan ini. Nah, yang kedua adalah acara atau mungkin lebaran Idul Adha seperti yang ada di apa sih namanya kemarin gitu ya kan. Acara Idul Adha ini juga ramai banget gitu, apalagi termasuk bapak dan ibu-ibu, karena kalau misalkan hanya panitia yang bekerja itu bakal lama banget dan mungkin bakal berantakan gitu ya kan, karena dilakukan secara beramai-ramai, jadinya pekerjaan yang benar-benar berat itu kan sapi kurban atau kambing kurban kan banyak banget tuh ya kan.
kalau misalkan dilakukan hanya panitia itu pasti bakal lama banget gitu. Ya, pokoknya semuanya itu bergotong royong menjadi pekerjaan itu jauh 2 kali lebih cepat daripada hanya panitia yang bekerja gitu. Terus dampak positif atau manfaatnya dari acara gotong royong di lingkungan yang kayak apa, dari contoh yang tadi tuh apa sih? Oke, yang pertama udah pastilah ya, meringankan beban bersama. Pekerjaan yang berat atau hajatan yang tadinya besar terasa mustahil ya dilakukan sendiri, jadi jauh lebih ringan gitu. Ketika jauh lebih ringan, jauh lebih cepat selesai ketika dilakukan secara beramai-ramai. Kedua adalah mempererat silaturahmi. Momen seperti ini tuh menjadi ruang bagi warga untuk saling menyapa, ngobrol, atau memperkuat rasa kepedulian ya. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Rasa persatuan yang tinggi itu adalah pupuk lewat gotong royong secara otomatis meminimalkan konflik antar warga. Jadi dengan acara seperti ini tuh warga dari satu warga ke warga lainnya itu saling harmonis gitu. Jadi nggak ada lagi tuh konflik atau mungkin perpecahan gitu antar warga. Nah, dari contoh yang ada di lingkungan saya, itu kita bisa menyimpulkan kalau bahwa merawat Pancasila tidak harus dimulai dari hal yang besar di tingkat negara. Kita bisa memulai belajar merawat Pancasila itu dari lingkungan sekitar rumah gitu. Dari bagaimana kita merespon kesulitan dan kebahagiaan tetangga kita. Gotong royong adalah bukti nyata bahwa persatuan Indonesia bukan sekedar slogan atau mungkin sekedar hanya kata-kata gitu ya, melainkan salah satu nadi yang menjaga kita tetap bersama gitu. Jadi Pancasila ini itu harus dijaga nih, budaya ini di lingkungan sekitar. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, jangan langsung ke yang gede tuh. Selama ini masih ada di hati di jiwa kita sebagai warga negara itu, kita akan bisa merawat Pancasila gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya untuk menjelaskan apa itu implementasi Pancasila dan juga contoh-contoh nyata yang ada di lingkungan daerah saya. Sekian dari saya videonya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga ya, saling ngebantu aja gitu ya kan. Oke, sampai jumpa di next video, bye bye.